Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai awatara dan konsep orang suci dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nikoming Chelsea Angelina Putri dengan NIM 251705158, mahasiswa program studi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelum saya akan memberikan contoh penerapan awatara dan konsep orang suci di kehidupan sehari-hari, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tersebut. Awatara adalah penjelmaan Tuhan, khususnya Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menegakkan dharma atau kebenaran, melindungi umat, dan menghancurkan adharma atau kejahatan. Awatara hadir ketika dunia mengalami ketidakseimbangan. Orang suci adalah individu yang memiliki tingkat spiritual tinggi, hidup suci, bijaksana, dan mengabdikan diri kepada Tuhan, serta membimbing umat menuju jalan dharma. Mereka menjadi teladan dalam moral, kesederhanaan, dan kebajikan. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus 1. Di era modern saat ini, banyak ketidakadilan sosial terjadi. Bagaimana konsep awatara dapat dipahami dalam konteks ini? Di era modern, masih banyak terjadi ketidakadilan sosial, seperti korupsi, kemiskinan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, konsep awatara dapat dipahami sebagai hadirnya kekuatan kebaikan untuk menegakkan dharma atau kebenaran. Awatara mengajarkan bahwa ketika dunia mengalami ketidakseimbangan, akan selalu muncul usaha untuk memperbaikinya. Contoh penerapan semangat awatara pada kehidupan saat ini: yang pertama, pemimpin yang jujur dan membela rakyat. Yang kedua, penegak hukum yang hadir. Yang ketiga, masyarakat yang berani melawan korupsi. Dan yang terakhir, orang-orang yang menolong kaum lemah. Dengan demikian, konsep awatara tetap relevan karena mengajarkan bahwa keadilan harus terus diperjuangkan. Selanjutnya, pada studi kasus yang kedua, seorang siswa mengidolakan tokoh publik terkenal tetapi kurang berperilaku baik. Bandingkan dengan konsep keteladanan awatara. Banyak siswa yang mengidolakan tokoh publik karena terkenal, kaya, atau populer. Namun, ketenaran tidak selalu disertai oleh perilaku yang baik. Ada tokoh yang berkata kasar, sombong, atau memberi contoh yang buruk. Jika ditiru, hal ini dapat merusak karakter dari siswa tersebut. Sebaliknya, konsep keteladanan awatara menekankan nilai moral, seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian membela kebenaran, serta kepedulian terhadap sesama. Jadi, siswa tersebut sebaiknya memilih panutan atau idola berdasarkan sikap dan perbuatannya, bukan hanya sekedar popularitas. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga, kisah Rama mengajarkan tentang Rama dan kesetiaan. Bagaimana nilai tersebut relevan dalam kehidupan saat ini? Kisah Rama mengajarkan dua nilai penting, yaitu keramahan dan kesetiaan. Rama dikenal sebagai sosok yang sopan, menghormati orang lain, serta setia kepada keluarga dan tanggung jawabnya. Nilai ini masih sangat relevan dalam kehidupan saat ini. Keramahan penting diterapkan di keluarga agar hubungan semakin harmonis, di sekolah agar tercipta suasana yang nyaman, dan di tempat kerja agar mudah dalam bekerja sama. Kesetiaan penting dalam menjaga persahabatan, menepati janji, serta bertanggung jawab terhadap tugas.
Dengan menerapkan dua nilai ini, hubungan antar manusia akan menjadi lebih baik dan dapat penuh kepercayaan. Selanjutnya, studi kasus 4. Seorang individu ingin menjadi panutan di lingkungannya. Nilai apa saja dari orang suci yang harus diterapkan? Seseorang yang ingin menjadi panutan perlu meneladani nilai-nilai dari orang suci. Orang suci dihormati bukan karena harta atau jabatannya, tetapi karena sikap dan hidupnya yang baik. Nilai yang perlu diterapkan antara lain kejujuran agar dapat dipercaya oleh orang lain, disiplin agar menjadi contoh yang baik, rendah hati, tidak sombong walaupun memiliki kelebihan, kasih sayang, peduli terhadap sesama, kesabaran, yaitu tidak mudah marah, dan tanggung jawab dalam menepati tugas dan janji. Jika dilakukan secara konsisten, seorang akan dapat dihormati dan dipercaya oleh lingkungannya. Selanjutnya, studi kasus yang kelima, banyak orang yang menganggap kisah Awatara hanya mitos. Bagaimana menjelaskan makna filosofi Awatara? Kisah Awatara sering dianggap hanya mitos, tetapi sebenarnya memiliki makna filosofi yang mendalam. Awatara melambangkan hadirnya kekuatan, kebaikan ketika dunia dipenuhi kejahatan dan ketidakadilan. Ajaran ini mengingatkan bahwa kebenaran akan selalu muncul untuk mengalahkan adharma. Jadi, kisah Awatara adalah pedoman moral agar manusia selalu membela kebenaran. Pada studi kasus ke-6, seorang pemimpin bertindak tidak adil terhadap rakyatnya. Analisis dengan perspektif ajaran Awatara. Dalam perspektif ajaran Awatara, pemimpin yang tidak adil berarti telah melanggar dharma. Pemimpin seharusnya melindungi rakyat, menegakkan keadilan, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Jika ia menindas rakyat atau menyalahgunakan jabatan, maka hal itu termasuk adharma. Akibatnya, pemimpin tidak adil, yaitu rakyat menderita, hilangnya kepercayaan masyarakat, timbul konflik sosial hingga rusaknya nama baik dari pemimpin tersebut. Ajaran Awatara menegaskan bahwa ketidakadilan tidak akan bertahan selamanya, karena pada akhirnya kebenaran akan bangkit untuk memulihkan keadaan. Selanjutnya, studi kasus yang ke-7, orang suci sering hidup sederhana dan menjauhi duniawi. Apakah nilai ini masih relevan di zaman modern? Nilai hidup sederhana masih sangat relevan dalam kehidupan modern saat ini. Saat ini banyak orang mengejar kemewahan, gengsi, dan gaya hidup yang konsumtif. Orang suci mengajarkan hidup secukupnya dan tidak diperbudak oleh harta benda. Manfaat dari hidup sederhana yaitu mengurangi stres karena tidak selalu membandingkan diri dengan orang lain, lebih bijaksana dalam mengatur keuangan, menumbuhkan rasa syukur, serta menjaga kejujuran dan menjauhi dari keserakahan. Jadi, hidup sederhana bukan berarti menolak kemajuan, tetapi menggunakan materi dengan bijaksana. Studi kasus yang ke-8, dalam kehidupan sehari-hari, seorang sulit mengendalikan emosi. Bagaimana ajaran orang suci dapat membantu? Ajaran orang suci membantu seseorang mengendalikan emosi melalui kesabaran, pengendalian diri, dan pikiran yang positif. Orang suci mengajarkan perlu menenangkan pikiran sebelum bertindak. Langkah yang dapat dilakukan yaitu diam sejenak sebelum berbicara, tarik nafas dan menenangkan diri, berpikir jernih tentang masalah, memilih kata-kata yang baik, serta memaafkan dan tidak dendam. Dengan cara ini, seseorang akan menjadi lebih tenang dan hubungan sosial menjadi lebih harmonis. Pada studi kasus ke-9, muncul konflik akibat perbedaan kepentingan. Bagaimana nilai dari Awatara dapat menjadi solusi?
Konflik sosial sering terjadi karena perebutan kekuasaan, perbedaan pendapat, atau kepentingan pribadi. Nilai awal Torah dapat menjadi solusi melalui keadilan, kebijaksanaan, dan perdamaian. Cara penerapannya yaitu menyelesaikan masalah dengan musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama, mengendalikan ego pribadi, membela pihak yang lemah secara adil, serta menjaga persatuan masyarakat. Dengan menerapkan nilai tersebut, konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan dan membawa keharmonisan. Studi kasus yang ke-10 atau yang terakhir, seorang siswa ingin meneladani tokoh spiritualnya. Tindakan konkret apa yang dapat dilakukan? Seorang siswa dapat meneladani tokoh spiritual melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani tidak cukup hanya mengagumi, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku. Contoh tindakan konkretnya yaitu rajin berdoa, jujur, menghormati, membantu teman, menjaga sopan santun, dan mengendalikan emosi. Dengan kebiasaan tersebut, siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat dan berkarakter yang mulia. Baik, sebelum saya menutup presentasi pada kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan. Ajaran Allah Ta'ala dan orang suci memiliki nilai-nilai luhur yang relevan diterapkan di zaman sekarang. Nilai seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, kesederhanaan, tanggung jawab, dan kasih sayang dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, manusia menjadi pribadi yang lebih baik, serta menciptakan kehidupan yang harmonis dan seimbang. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya tutup presentasi kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.